larangan ta'awun dalam dosa al-ismi dan permusuhan al-udwan memberi batas tegas bahwa tidak semua kerjasama itu dibenarkan. Dalam konteks modern ini mencakup kolusi, korupsi, eksploitasi ekonomi, manipulasi sosial. Jadi nak sadualanya itu boleh anda. Kecuali hal-hal model itu yang tak boleh. Ya dah. Kolusi. Ya, korupsi. Kolusi kan bersekongkol. Korupsi menipu gitu kan. Eksploitasi ekonomi, manipulasi sosial. Orang kini Pak Ibu memanipulasi orang itu kan murah sih. Media-media mainstream tuh Pak Ibu tuh banyak media-media yang dibeli. Ya kan? Media-media dunia tuh di Bali. Misalnya Ibu misalnya wartawan, Ibu bisa di Bali, Ibu berita aja. Ya nak? Berita itu kan ada Bali orang gini itu. Informasi baru. Awak kan menangani informasi satu hari ke. Informasi itu bisa benar bisa salah Pak. Bisa di Bali orang. Apalagi kalau orang Pak Ibu, kalau orang berpolitik, itu berita tuh Pak Ibu di Bali. Biar berita mo cik beko di Singgalang Nampalimko. Apa iya caknya. Anan orang ko bisnis kan itu kape. Kalau nyoba iya lebih mahal tuh nyambi Berapa kira-kira di di Peliamko berita ko dibayar. Kecek je mungkin enggak 10 juta lah caknya. Orang lain mengecek 10 juta, 20 juta bah caknya. Orang 20 juta nak marah biar. Tentu nak gadang keuntungannya Pak. Haji umrah kok kadang-kadang Pak Ibu kan perlu hotel tuh di Madinah di kota. Itu berpanjang tuh Pak perdebatan itu ada pemutuhan sebelah pihak itu. Misalnya ambil hotel tuh katakanlah sama malam tuh 500.000 tuh. Bisa batal kok kalau orang bayar juta. Itu dikontrol beko karena hadirnya takwa. Bukan piti saja sekali lagi. Ya kan? Tak boleh manusia manipulasi sosial. Nah, Bapak Ibu, apa hikmah yang dapat kita ambil? Amalah adalah bentuk ibadah jika berbasis nilai ilahi. Jadi kalau dia disebut ibadah, basisnya harus nilai ilahi. Kalau tidak, ada ibadahnya dapat Ibu. Keuntungan dunia dapat. Masyarakat ideal dibangun atas solidaritas moral. Jadi masyarakat ideal itu harus dibangun atas solidaritas moral. Kalau nak do moral di sana tu sama siapa Ibu? Jo kehidupan hewan, ya kan? Dakwah sosial, pelayanan umat adalah implementasi dari ayat tadi. Jadi ayat itu kalau bisa dakwah berstatus lebih luas, lebih sosial. Itu ayat C baru tu Ibu. Kita lanjut ayat C lagi. Quran surat An-Nahl ayat 971. Kita sabik mana perkata. Ayat surah Al-Maidah. Ayat berapa tadi? Itu berarti lah selesai itu tadabburnya. Berikut tanya jawab lah kan. Kini tadabbur ayat kedua lagi. Surat An-Nahl ayat yang ke-971. Surat An-Nahl ayat yang ke-971, kita cari makna perkata. 97 Salah gue kena. Ayat 97 saya lihatlah. Man amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya tamu Ibu. Lah. Surat An-Nahl surat yang ke-16.
Surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-97. Makna kata aku tadi, aku sebenarnya salah. Aku harus dientir ke bawah. Dek karena dibawa ke katanya menjadi satunya, ya kan? Nyo kan disiko sebenarnya dientir ke bawah. Iko dek karena PDF itu tidak bisa leh. Kalau dientir disiko, maka angko satu kuah letaknya disiko. Jadi dek karena tabau dia mungkin salah cali tadi kan? Maka 971 nya lah mungkin ayat soalnya tu dong. Surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, kita pahami makna perkata. Man, siapa? Atau siapa saja beliau, barang siapa beliau. Ya, ada orang menyebut barang siapa itu barang siapa. Nyo barang kan, barang siapa, barang siapa. Boleh siapa saja. Tapi awak dulu kan sering menyebut mantu barang siapa atau siapa saja. Jadi sebut barang siapa itu. Barang siapa, siapa saja. Amila beramal. Beramalku Bapak Ibu tidak hanya ibadah. Dalam konteks itu tentu maknanya makna sosial ibadah. Barang siapa yang beramal, amalnya disabuin, amalah disiko solihan. Apa solihan maknanya Pak Ibu? Dia saking seriusnya. Solihan amal baik. Amal baik umum inklusif. Solih. Amal baik. Bapak Ibu, salih itu beko jangan hanya diibaratkan ibadah. Ya, karena konteks yang kita bicarakan kan kok banyak amalah. Salat, baca Quran itu memang amal saleh. Tapi dalam konteks bermuamalah itu banyak sekali amal saleh. Ibu-ibu saya di rumah aku banyak amal saleh. Memasak, menyapu, melayani suami, mencuci, menggosok. Lihat tu ibu kerajaan rumah itu. Kalau nak di kerajaan tu bu, berarti amal untuk orang itu. Itu amal saleh ibu-ibu tu. Membawa ibu masuk surga kerana itu. Tapi dengan syarat tidak boleh mengomel-ngomel. Kalau mengomel-ngomel jadi amal saleh tu bu. Awak kawak cari awak kawak tu lah boleh ibu ngomel. Berarti amal saleh ibu hilang. Jadi kalau ikhlas ibu tanang saja ya. Jalani saja gitu. Kalau nak tak kerajon, dian se, padian se. Jadi ibu kalau tak kerajon, nak kerajon bah. Ibu padian saja. Misal ibu nak taluk menyapu, padian saya menyapu, tapak ko satu menyapu. Padian saya rumah tu lemak-lemak dulu. Beko le tak calian dia pak ko. Beko satu bantunya tu. Jadi ibu ngomel-ngomel. Kemudian siapa saja yang beramal yang baik ya, umum inklusif min zakarin au unsa. Baik yang mengarajon itu laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi tidak disabuin saja laki-laki di sekolah Pak Ibu, tapi juga perempuan. Siapa saja yang beramal baik laki-laki dan perempuan. Sebab manusia kan jenisnya kedua, nak laki-laki, kan nak ada orang yang ketiga tu. Nak kalau bencong tu sebenarnya itu laki-laki, nak. Ya kalau nak laki-laki cari barangnya dulu. Ini manusia kau lah ia membedakan itunya, jenis kelamin. Kalau nyo bencong berarti nyo laki-laki yang seperti keperempuanan. Ya kayak itu, perempuan tak kayak itu loh.
Laki-laki dan perempuan tidak disebut di sini jenis ketiga. Siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu berada dalam keadaan beriman, mukmin, baiman. Ya nak? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu, pasti kami beri kehidupan. Bapak Ibu, iko kan dua harfu taukidnya. Lam taukid cek nun taukid ujungnya, ya kan? Makanya pasti makna. Falanuhyiyannahu, ya kan? Maka sungguh kami hidupkan, sungguh dia. Nah, kan bersungguh-sungguh dua. Sama walanabluwannakum. Nah, itu kan dua lo tuh taukidnya tuh. Harfu taukidnya kok dua apa? Pasti. Maka kalau dua tuh biasanya Pak Ibu disebut kata pasti lah. Maka pasti kami beri kehidupan. Kehidupan apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beramal saleh baik dari laki dan perempuan? Hayatan thayyibah. Hayah baik, hayah kehidupan, thayyibah baik. Maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, beramal saleh Pak Ibu, pasti kehidupan janji Allah ke pasti baik, hayatan thayyibah didapatnya. Tidak itu saja. Walana jaziyannahum. Sekali lagi lo Pak Ibu. Lam taukid, junun taukid lo sekali lagi. Abah sungguh-sungguhnya Allah menyebut mereka Pak Ibu. Dan pasti kami akan memberi mereka balasan. Dibalik, pasti dibalik. Dia hidup yang baik pasti. Dibalik pasti. Kalau dipercaya ke Tuhan Pak Ibu, tak boleh tu ragu-ragu loh kalau beramal saleh kau. Buang keraguan. Pasti, ya. Pasti kami akan beri mereka balasan. Apa balasannya? Ajrahum. Pahala bagi mereka itu. Ya. Bi ahsani, dengan yang paling terbaik. Ahsan. Ahsan itu paling elok, paling terbaik. Dan pasti kami akan memberi mereka balasan pahala yang paling terbaik. Makanu ya'malu, ma dari apa saja, kanu yang mereka dahulu ya'malun, maka kerjakan. Nah, jadi kalau Allah menyebut demikian dalam Quran, itulah pasti. Jadi amal-amal saleh yang kita karajon ke Pak Ibu, jangan ragu lo nak dibalik. Ya kan? Nak kini dibalik, besok dibalik tu. Nak nampak bana balasannya kini, hanya bisa Allah beri. Bisa lambat, bisa balasan macam. Pasti ada balasannya tu. Bagaimana Al-Imam At-Tabari mengatakan, menafsirkan ayat ini. Nah, ini al-hayatu thayyibah hiyal qana'atu wal kafafu minar rizqi ma'a tuma'niyatin nafsi. Kehidupan yang baik adalah qana'ah. Ya, qana'ah. Kecukupan rezeki, cukup rezeki. Kemudian tuma'niyatuhu nafs, dan ketenangan jiwa. Aku kecil At-Tabari ko. Kalau amal saleh itu kita kerajuan pasti kan? Aku kecil pasti itu apa? Hidupnya baik. Kemudian kana'ah, rasaki cukup, ketenangan jiwa. Rasaki cukup. Cukup itu apa maksud Ibu? Ibu makan berapa kali sehari? 3 kali. Ali makan 3 kali sehari. Itu berarti kalau cukup mah. Misalnya ibu makan 5 kali sehari. Yang awak cari kini balabia atau cukup? Cukup. Kalau balabia rancak ya nak.
Qanaah tu merasa cukup dengan apa yang diberi. Nah, itu qanaah. Puas wah. Orang kalau lah puih bapak ibu kayunya. Ya nak? Orang kalau lah kanyang apa dulu nak nasinya itu? Apa kanyang misalnya, nyajak orang makan siapa itu? Apa lah kanyang kan? Jadi orang kayu tu qanaah. Jadi bapak ibu jangan membayangkan, inyo miskin wak kecen, batu-batu miskin belum tahu. Anta dengan keadaan seperti itu, inyo maraso kayu juga itu. Gitu. Ambo cariton lah sebuah kisah seketik nak. Pada suatu hari ada dua orang sama-sama di pesantren dulu, Pak. Konco pelangkin. Lah, kemudian tamat di pesantren. Tentu mencuri duit seorang. Dan seorang masuk ke dunia politik menjadi anggota dewan. Kemudian kekayaannya berlimpah-limpah. Mewah lagi itu hidupnya kan. Anak seorang ko pergi ke kampung jadi guru mengaji di surau. Kan wak calik beda itu hidup itu. Jadi guru mengaji hidup sederhana. Takanalah kawannya ko konco pelangkin ko di politisi ko nyopai cari alamat kiro batamu pai nyemplang ke kampung nyobo auto Alphard mewah. Ketok pintu assalamualaikum. Caliak kawan pakai kain sarung lusuh, baju lusuh. Suruh duduk Pak, nyobain Abu Yubi. Abu Yubi jo secangkir kopi. Mana osong kota dewan mewah mereka Abu Yubi BN. Ya nak. Yuk kan tak berkelas Abu Yubi BN tu Pak. Abu Yubi dia Abu itu Dia garamnya kerambia. Mulailah baca itu. Panik panjang baca itu. Terasalah diri awak sukses, awak kayu, awak hebat gitu kan. Sampailah kata-kata marendan kawannya itu tadi. Keceknya, tak kekoi duit kawan gini kok. Kalau mikui jalanmu dulu kok baru baik duit kekoi. Balik di kawannya kok Pak sederhana saja. Kalau kawan marason nikmatnya memakan Abu Yubi kawan tak perlu jadi anggota dewan lain. Itu kan bahasa sederhana tapi nyorasonnya apa tuh Pak? Ambui duit lah puas modeko, bahagia, tanang hidup. Mangga jadi anggota dewan tu. Jadi jangan sangko orang jo karetanginnya Pak. Jo enda kengkong, lawak kecen batu-batu miskinnya alun itu Pak Ibu. Anta kayunya de itu lai. Nyo kana Pak. Orang miskin kan orang tidak pernah puas. Bali oto syek lai, nampak oto baru bali lo syek lai. Ala limo oto orang tidak pernah kanyang berarti orang miskin. Sebabnya lepas saya terima dia Pak tadi, Pak lah kanyang sih. Itu tidak perlu Pak makan lai. Anang kawan cik lo kau makan je dari kerajaan. Aman lebih kanyang apa pada kawan tadi. Jadi menurut ambo Pak Ibu kayu ko samo ibaratkan lingkaran. Lingkaran bulat betapapun besarnya lingkaran. Alun tentu orang kayu gadang tu Pak katanangnya terus. Kadang rancak lidah buah sempaknya. Tahu Pak Ibu rancak lidah buah. Caliak ke dalam terburuk kan. Utang sagambuik lo. Oto ali Alphard Pak, tapi utang lebih pada Alphard tu. Akan gaya banyak gini Pak Ibu. Kini kan gaya banyak. Sepatu gak limo dipakai duonya. Anak lain tu pajangan je. Akan gaya banyak tu Pak. Itu yang mengkasihkan tadi Pak. Jadi Pak Ibu yang dicintai duit apa gini kok? Tanang. Yo kan mau tadi. Jadi tanang saya lah Bapak Ibu, apa nanado Bapak Ibu miliki kini, tanangnya itu. Nikmati saya. Kemari kan ado nan joto tadi nak ado nyoronda nak. Ali tanang Bapak Ibu jonda kemari.
Nah, ada jalan kaki berarti bahagia bu jalan kaki kan sehat bu mah. Nikmati saya tuh. Orang berjalan kaki itu cari ini pak. Payah orang jalan kaki gini mah. Orang jalan kaki itu pasti sehat tuh pak. Orang nama le jalan kaki tapi penyakit banyak. Cocok sih bapak ibu jalan kaki. Beko jalan kaki lo beko di Pasaraya kemari. Beko yang tanya apa kok pak jalan sih. Bahagia jalan kau aja. Jadi itu kata At-Tabari.